Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 7B. Sehat kalian hari ini? Sehat, Alhamdulillah, Sehat ya, insyaallah ya. Alhamdulillah kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia melalui daring ya, kita melalui Jimit. Sudah ada 15 anak yang join ya. Artinya kalian semuanya bisa hadir di pelajaran bahasa Indonesia, semuanya sehat ya. Ya, silakan disiapkan Mbak Resti untuk pembelajaran. Jurusan Badal. Labai. Aduh, Absarakum. Ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Resti yang sudah menyiapkan pembelajaran. Ya, anak-anak silakan semua kamera on ya. Kamera on, kemudian speaker dinyalakan ketika kalian bicara, mau bertanya ataupun menjawab ya. Dipersiapkan dulu buku maupun pulpoin maupun buku paket ya yang akan digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sebelum memulai pembelajaran kita yel dulu ya. Jadi, seperti biasa pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bangga Indonesia ya diulangi lagi ya. Bahasa Indonesia bangga Indonesia. Ya, kurang keras ya suaranya ya. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia Bangga Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu bangga ya dengan bahasa maupun negara Indonesia sendiri ya. Ya, untuk masuk ke materi yang baru, sudah mau bertanya nih materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin itu tentang ciri-ciri teks deskripsi ya. Masih ingat tentang ciri-ciri teks deskripsi? Masih. Masih ya. Ya. Siapa yang mau menyampaikan ciri-ciri teks deskripsi itu siapa? Ada yang mau menyampaikan salah satu ciri-ciri? Ya. Desta, silakan. Menggunakan kalimat yang melibatkan cerapan panca indera. Ciri-cirinya menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Benar nggak? Ya, itu juga bisa ya. Salah satunya menggunakan ciri-ciri ya yang melibatkan panca indera ya. Ya anak-anak, kita masuk ke teks deskripsi ya, masih tentang teks deskripsi. Ustazah akan menampilkan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar maupun indikator ya yang akan Ustazah share-kan. Ya, sebentar. Jangan hilang apa ya. Ya, sudah terlihat? Sudah ya. Ya. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana peta seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian indikatornya menyebutkan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, kemudian mengklasifikasikan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, kemudian terakhir menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati dan membaca teks deskripsi, peserta didik dapat yang pertama menyebutkan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, kemudian mengklasifikasikan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, kemudian menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi yang dibaca dan didengar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan santun dalam proses pembelajaran ya. Jadi dengan dari kompetensi dasar tadi kalian diminta untuk bisa menguasai yaitu struktur maupun unsur kebahasaan teks
deskripsi ya. Ya. Sekarang Ustazah mau bertanya ke kalian, pernahkah kalian melihat pemandangan yang ada di depan rumah kalian? Pernah. Pernah ya, di depan rumah kalian sendiri otomatis pernah ya. Ya, siapa yang mau menceritakan? Ya, siapa yang mau menceritakan tentang pemandangan yang ada di depan rumah kalian? Ya. Siapa? Ya, Resti. Ya, silakan Resti. Dari pemandangan rumah saya ada bunga dan belimbing dan banyak juga tanaman hias yang tertata rapi. Tanaman hias yang tertata rapi atau pohon. Ya. Selanjutnya ada lagi Tara Putri. Di depan rumah saya ada sungai dan juga tanaman hias. Di sebelah rumah saya ada pohon jambu. Ya, ada sungai, ada taman hias dan pohon jambu ya. Ya, pasti indah sekali ya rumah depan kalian ya. Ya. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan lagi pemandangan di rumah kalian? Satu anak lagi, ya Iza. Pemandangan rumah saya jika dilihat, sebelah kirinya bisa melihat Gunung Slamet. Ada berbagai macam pohon, bunga-bungaan, pohon kelengkek, dan lain sebagainya. Iya, ada Gunung Slamet ya, karena Iza rumahnya di mana Iza? Batu Radin ya Iza ya, iya dekat dengan Gunung Slamet ya, Masya Allah ya, Insya Allah semuanya pemandangannya indah-indah ya. Ya, sekarang anak-anak sudah akan menampilkan video, tolong diamati video ini, nanti sudah tanya ke kalian ya, isi video ini tentang apa sih? Bentar. Bentar ya, saya putarkan. Ya, sudah terlihat anak-anak? Sudah ya. Ya, kita putar nih. Ada suaranya terdengar? Terdengar. Ya, silakan diamati videonya ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, dan masyhur permai di kata orang.
akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau ku hargai. Ya, tadi sudah menonton video yang sudah putar? Sudah ya. Ya. Gimana tadi, indah nggak pemandangan Indonesia? Indah. Indah ya. Indah. Siapa yang bisa menggambarkan objek apa saja yang ada di sana? Saya Usadah. Ya, Mbak siapa? Nayaka ya. Silakan Mbak Nayaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nayaka Rupiah Kosala. Waalaikumsalam. Isi dari video tersebut. Di video tersebut terdapat berbagai tempat di Indonesia yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Contohnya, 1. Raja Ampat. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Raja Ampat merupakan salah satu spot menyelam terbaik. 2. Labuan Bajo. Labuan Bajo ini digemari karena keindahan alamnya yang natural. Dari sisi pulaunya, pantainya, sampai keindahan laut yang beragam. Dari sisi keindahan pulau, Labuan Bajo memiliki destinasi Pulau Padar, Pulau Kelor, Pulau Rinca, dan Pulau Kanawa yang memukau. Ranu Kumbolo berada di sebuah lembah dengan ketinggian 2.400 mdpl dan berada di kaki Gunung Semeru. Di sekitar Ranu Kumbolo terdapat beberapa bunga yang hanya tumbuh di bulan-bulan tertentu saja. Ranu Kumbolo dikelilingi oleh bukit-bukit serta danau yang luas dan tenang. Dan masih banyak lagi tempat indah di Indonesia yang gak kalah indahnya dari Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Danau Ranu Kumbolo. Iya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget ya Mbak Nayaka Rupiah ya. Tadi luar biasa ya, ditulis ya Mbak Nayaka ya. Iya, Ustazah. Ya, ya luar biasa ya. Ya ada yang mau ceritakan lagi? Tadi di video itu ada apa saja ya? Selain gunung, ada nggak? Selain gunung ada apa tadi? Mbak Nada, selain gunung apa tadi? Halo? Ada pantai. Ya, ada gunung, ada pantai ya. Itu patut kalian syukuri ya bahwa pemandangan Indonesia itu sungguh sangat indah ya. Kita harus bisa menjaganya. Ya, sebenarnya tadi dengan Mbak Nayaka menyampaikan, kemudian ya teman-teman yang lain menyampaikan pemandangan di rumah itu sudah termasuk teks deskripsi ya. Sudah bisa menggambarkan suatu objek. Ya apa enggak Mbak? Iya ya. Ya, tadi sudah menggambarkan suatu objek ya. Sekarang saya akan masuk ke materi ya tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Akan bisa dilihat, sudah akan share. Di sini struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ya. Sudah ya. Struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi, yaitu gambaran umum. Ya, gambaran umum berarti menggunakan kalimat umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Kemudian deskripsi bagian, gambaran secara rinci, artinya sudah detail ya tentang objek yang akan dideskripsikan. Kemudian simpulan adalah kesan umum mengenai objek yang dideskripsikan. Jadi ini urut ya untuk struktur teks deskripsi, di awal identifikasi, di tengah ada deskripsi bagian, dan di akhir ada simpulan. Kemudian unsur kebahasaan teks deskripsi ada menggunakan kalimat yang melibatkan serapan baca indera, yang dalam teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian menggunakan kata dengan kata dasar berawalan huruf K, P, T, atau S. Jadi kata dasar yang huruf awalnya itu ada huruf K, P, T, atau S itu akan hilang atau luluh bila bertemu dengan awalan menasal ya. Contohnya kata memesona, kata dasarnya
pesona ya, diberi awalan mu jadinya memesona, P-nya itu akan luluh atau hilang. Kemudian yang C menggunakan kata berimbuhan, bisa menggunakan awalan, sisipan maupun akhiran. Kemudian C menggunakan sinonim atau beberapa kata yang memiliki makna sama. Kemudian menggunakan kata depan di, ke, dari, cara penulisan kata depan dipisah ya, berbeda dengan awalan ya yang dirangkai. Kemudian menggunakan kata khusus ya, yaitu kata yang ruang lingkupnya lebih sempit ya, ini kebalikannya dengan kata umum. Kalau kata umum luas, kalau kata khusus itu lebih sempit. Kemudian menggunakan kata dengan huruf kapital, contohnya Gunung Lawu, Jawa Tengah, Candi Sukuh. Kemudian menggunakan kata rujukan, yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang berkaitan. Kata rujukan berhubungan dengan kata ganti orang, kepunyaan atau menunjuk ya. Mungkin itu materinya yang bisa sudah share. Ya. Ya. Sekarang Ustazah akan tampilkan satu teks ya. Silakan kalian amati teks ini 15 menit akan Ustazah share ya. Kemudian jawab soal di bawahnya. Sebentar. Sudah terlihat, Mbak? Halo? Sudah terlihat ya? Sudah, Us. Silakan diamati teksnya, dibaca di dalam hati ya. 15 menit, kemudian jawab soal di bawahnya. Ya, Ustazah juga akan share di grup ya. Ya, sebentar. Ya, silakan diamati 15 menit dari sekarang ya, nanti langsung dibahas bersama. Setelah itu nanti kalian akan mengerjakan soal ya. 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 Ya, sudah dipahami? Ya, silakan dikerjakan ya.
Hmm. Tertarik ya soalnya. Nah, ini. Udah kelihatan soalnya, Mbak? Ya, Ya. Bentar, ini. Dua menit lagi ya, Mbak. ya Mas. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah Us. Sudah. Ya. Siapa yang mau menjawab untuk yang strukturnya? Struktur teks deskripsi ya. Dari bacaan tadi. Itu judulnya Alif Town Park, ikon Pulau Natuna yang Mesona. Ya, siapa yang mau menjawab struktur identifikasi? Halo, yang struktur identifikasi? Siapa yang mau menjawab? Ya, mungkin Mbak Davina, Rosli. Halo, Mbak Davina. Ya, menghilang ya. Mbak Davina, tadi live apa ya? Ya, Mbak Resti, identifikasi itunya Ya Us. ini siapa Davina ya?
Identifikasi terletak Ya, di Us. paragraf keberapa? 1. Kenapa? Karena terdapat objek. Terdapat objek. Ciri identifikasi tadi menggunakan kata umum apa khusus? Identifikasi menggunakan kalimat umum apa khusus? Khusus. Umum atau khusus? Khusus. Kalau khusus itu di deskripsi bagian ya. Kalau yang identifikasi berarti menggunakan Kata umum ya, iya. Benar nggak teman-teman yang paragraf 1 termasuk bagian identifikasi? benar. Benar ya? Iya. Termasuk identifikasi. Sudah tandai dulu ya menggunakan warna merah ya. Ya, terlihat Mbak? Terlihat? Ya, selanjutnya yang deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Siapa yang mau membacakan yang deskripsi bagian? Ya, silakan Mbak Resti. Yang deskripsi bagian yang mana? Ya, yang deskripsi bagian terletak di paragraf berapa? Ya, silakan dilihat lagi ya jawabannya di buku tulis. Paragraf? Ya, kurang keras Mbak. Paragraf mana? Paragraf kedua. Paragraf kedua ya. Paragraf kedua. Kenapa termasuk paragraf deskripsi bagian? Sudah menggunakan umum atau sudah bagian sudah khusus Mbak? Halo? Mbak Resti? Sudah umum apa khusus? Kalau di deskripsi bagian menggunakan yang sudah detail apa sudah umum? Detail. Sudah detail ya. Menggunakan sudah detail ya. Ya. Apakah hanya deskripsi bagian itu terletak di paragraf kedua? Halo? Tidak. Tidak ya. Di paragraf mana lagi? Yang termasuk 3, 4 ya. 3 maupun 4 ya. Ada lagi enggak? Sudah beri warna lain ya. 3, 4 paragraf yang bawahnya termasuk deskripsi bagian bukan? Bukan. Ini saya tandai dulu ya. Ini termasuk 3 dan 4 termasuk deskripsi bagian. Warna hijau ya. Kemudian yang bawah termasuk deskripsi bagian apa bukan ini? Masih ada satu simpulan ya. Yang simpulan termasuk yang paragraf 5 termasuk deskripsi bagian apa simpulan? Simpulan. Halo?
termasuk kesimpulan yang paragraf 6. Coba yang lain teman-teman, benar? Yang terakhir itu termasuk paragraf 5 masih termasuk simpulan? Ya, Us. Terus, Ya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini ya yang termasuk simpulan ya. Menggunakan kuning. 1, 2, 3. Ya. Ini termasuk. Ya, sudah ya. Jadi identifikasi itu terletak di paragraf pertama. Ini menggunakan kata merupakan ya, yang menyatakan umum. Kemudian 3, 4, 5 itu bagian, dan yang keenam khusus. Sekarang yang 3 kalimat pada teks yang melibatkan serapan panca indera penglihatan terletak di paragraf pertama. Mana saja? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Hanifah Safa. Ya, Us. Ya. Mana yang termasuk serapan panca indera? Yang panca indera. Pengunjung dapat menikmati desiran angin laut dengan nyaman. Iya. Coba diulangi. Yang mana? Pengunjung dapat menikmati desiran angin laut dengan nyaman. Iya, pengunjung dapat menikmati desiran angin laut dengan nyaman. Kemudian satu lagi apa? Ya, yang lain? Ada? Ya, satu cukup ya. Selanjutnya yang KPTS, yang mana Mbak? Yang KPTS? Yang KPTS kata apa? Yang diikuti kata dasar huruf KPTS memesona. Memesona ya. Kata dasarnya pesona ya. 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 Kemudian nomor 5, satu kata yang terdapat pada paragraf pertama yang menggunakan kata depan apa? Paragraf pertama. Menggunakan kata depan apa? Di sepanjang pantai ya. Iya, ini ya. Termasuk kata depan. Kenapa? Karena D-nya dipisah apa dirangkai? Kalau kata depan D-nya dipisah apa dirangkai? dirangkai. Kalau dirangkai itu awalan. Kalau kata depan Dipisah. ya, iya. Selanjutnya soal bawahnya itu tiga kata yang terdapat pada paragraf kedua yang menggunakan kata berimbuhan. Kita lihat paragraf kedua, 3 kata yang menggunakan kata berimbuhan. Berarti apa saja? Berasal ya, menggunakan awalan ber ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, Hanifah. Terdapat. Kapan, Us? Saya izin ke toilet, Us. Oh iya, silakan Hanifah. Terdapat ada awalan ter ya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Sepanjang. Sepanjang. Ada kata sepanjang? Ada ya, ini sepanjang, kemudian terdapat. Ya, benar ya. Selanjutnya yang bawah, tuliskan satu kata yang menggunakan huruf kapital pada paragraf kelima. Paragraf kelima ini kurang jelas ya. Paragraf kelima, huruf kapitalnya apa? Alif tonpak. Alif tonpak ya, karena nama ya. Ya. Ada yang ditanyakan dari latihan ini, Mbak? Tidak. Tidak ya? Ya, kalau tidak ada, sekarang masuk ke
penilaian ya. Sudah mau menampilkan satu teks lagi, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing yang sudah buat di WA. Sudah akan sharekan satu teks yang berjudul Jembatan Merah. Nanti sudah share juga di grup WA ya. Ya, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Saya akan share di sembari untuk kelompoknya. Ya. Yang Jembatan Merah. Ketua kelompok A siapa? Kelompok A? Saya, Us. Siapa? Davina sudah, Davina. Davina ya. Ya, silakan Mbak Davina. Untuk mengajak teman-temannya lebih Yes. aktif ya di grup. Kemudian ini kelompok B, siapa ketuanya kelompok B? Nada, Us. Nada ya. Silakan untuk di Saya, Us. ya boleh dibagi Mbak yang mau menjawab siapa? Kemudian kelompok C ya. Kelompok C ketua kelompoknya siapa? Safa, Us. Kelompok C Safa ya. Ya. Ya, silakan untuk lebih aktif di grup WA. Ini WhatsApp webnya akan sudah tampilkan. Jadi ini sudah stop presentingnya ya Mbak. Kalian boleh lihat di soal yang sudah share ya di WA ya. Sudah terlihat? Sudah ya. Ini sudah stop presenting. Sudah akan presentasikan WhatsApp web ya. Silakan untuk berdiskusi Mbak. Ya. Ya, terlihat jelas anak-anak untuk diskusinya ya. Halo? Gambarnya terlihat jelas, Mbak? Ya, Us. Ya. Silakan untuk diskusi ya di kelompok masing-masing. Ini ada kelompok C. Ya. Hanifah tuannya dan kelompok B. Dan kelompok A. Waktu mengerjakan sampai pukul ya. 11 kurang 5 atau 10 menit ya Mbak. Ini setelah itu untuk presentasi dan kesimpulan ya. Ya. Kelompok A sudah mulai hidup ya untuk kegiatan diskusinya.
Kemudian kelompok B ini sudah mulai. Kemudian kelompok C ini Ustazah sembari memantau ya diskusi kalian. Hanifah Safa waktu membaca sampai 9.40, sekarang sudah 10 berapa? 10.33 mungkin. Salah Ya. Ustadius. Oh iya. Bisa dibagi ya untuk menjawabnya. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang kesulitan untuk memahami soalnya. Halo? Bisa dipahami soalnya, perintahnya? Ini saya lihat kelompok A. Kelompoknya Davina, ini lagi diskusi. Sedang berdiskusi ya. Ya, kita lihat dari kelompok A. B. Nanti di akhir semua anak ini ya wajib menulis jawabannya semua ya. Jadi nanti ketika temannya presentasi itu sembari mendengarkan dan menulis ya.
Ya, saya stop presentasi dulu ya. Dilanjutkan untuk berdiskusi, silakan. Sudah? Masih banyak waktunya ya. 15 menit lagi.
Ya, sudah selesai mana diskusinya? Ini saya pantau ya anak-anak. Untuk kelompok C ini sudah mulai ya, ini sudah dibagi. Ini untuk gimana ya?
Ya, halo anak-anak. Ya, Us. Ya, silakan dinyalakan kameranya ya, sembari diskusi.
Ya, sudah selesai anak-anak? Sekarang masuk ke presentasi ya. Ya, tadi ini sudah sembari melihat ya kelompoknya sudah ada yang selesai ya. Dari kelompok A. Ya, silakan untuk perwakilan presentasikan dari kelompok A. Siapa yang mau presentasi, Mbak? Saya Us. Siapa? Davina. Davina ya. Ya, silakan Mbak. Bisa difoto kemudian di-share di grup WA, nanti ditampilkan di WhatsApp web. Anda banyak yang menggunakan HP ya. Sebentar, Us. Ya, silakan dibaca. Ini sudah masuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Davina Krosli Aurelia. Di sini saya akan mempresentasikan jawab dari kelompok 1. Struktur identifikasi. Jembatan Merah merupakan salah satu tempat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia yang berada di keramaian pusat Surabaya. Letaknya di Jalan Kembang Jepo nomor 19, Nyamplungan, Jawa Timur. Deskripsi bagian. Keberagaman fisik jembatan dibiarkan sebagai jembatan normal sebagaimana jembatan pada umumnya. Hingga tahun 1905, kantor Kepresidenan Surabaya menjadi pusat pemerintahan Surabaya. Di sebelah barat Jembatan Merah atau Jalan Jembatan Merah dan Jalan Raja Wali dipenuhi pedagang besar Eropa. Sementara itu kawasan timur jembatan diperuntukkan bagi warga Asia. Jembatan Merah berubah secara fisik sekitar tahun 1890-an. Kesimpulannya, di sekitar jembatan terdapat bangunan Belanda dan terdapat pusat perbelanjaan yaitu Jembatan Merah Plaza. Ciri kebahasaan yang terdapat pada teks: menggunakan kata sifat, menggunakan keterangan, menggunakan kata penjelas. Kata dasar KPTS: mengawasi. Panca inderanya penglihatan. Air sungai pantai yang seakan bernyanyi di dekat jembatan. Di sebelah barat Jembatan Merah dan Jalan Raja Wali dipenuhi pedagang besar Eropa. Ya. Terima kasih Mbak Davina dari kelompok A ya. Sekarang ya udah selesai ya Mbak Davina ya. Halo? Ya, Us. Sudah ya? Ya. Sekarang ke kelompok, ini kelompok A ya. Sekarang kelompok B. Siapa yang mau membacakan? Halo? Ya, Sarah. Ya. Siapa? Nada ya. Ya, Silakan. ini belum selesai semua jawabannya. Oh ya, ya dilanjutkan dulu. Ya, baik, Bos. Tadi ya nanti di akhir kita bahas bersama ya. Kita tunggu teman yang lain. Kelompok C sudah selesai? Sudah, Us. Bentar, Us.
Sebentar, Us. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa dari kelas 7B. Untuk jawaban nomor 1, Halo. sebentar, Us. Ini nomor 1-nya belum selesai. Ini mana tadi ya? Nomor 1 yang mana? Ini identifikasi sudah, distribusi bagian sudah, simpulan sudah. Oh ya, Us, sebentar. Identitas Jembatan Merah merupakan salah satu tempat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia yang berada di keramaian pusat kota Surabaya. Letaknya berada di Jalan Kembang Jepun No. 192, Nyamplungan Pabean, Cantion, Surabaya, Jawa Timur. Ya, lanjut. Deskripsi bagian keberadaan fisik jembatan dibiarkan sebagai jembatan normal. Sebagai jembatan pada umumnya, Jembatan Merah yang dikenal dengan peristiwa sejarah digubah menjadi satu judul lagu yang diciptakan Gesang. Jembatan Merah semasa zaman VOC merupakan bagian vital yang melewati Kalimas menuju Gedung Keresidenan Surabaya atau International Trading and Foreign Rotterdam, dan lebih dikenal dengan sebutan Gedung Internatio. Kesimpulan, hingga tahun 1905, Kanyo Kepresidenan Surabaya menjadi pusat pemerintah Surabaya. Awalnya Jembatan Merah yang dibangun beratus-ratus tahun yang lalu merupakan jembatan kayu dan dibuat atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC tahun 11 November 1743. Dalam perjanjian disebut bahwa beberapa daerah pantai utara termasuk Surabaya diserahkan ke VOC, termasuk Surabaya yang berada di bawah kolonialisme Belanda. Ya. Nomor 2 ya, Us. Ya. Nomor 2, keramaian pusat kota Surabaya. Nomor 3, pohon yang seakan menyejukkan hati. Nomor 6, penggunaan KPTS mengawasi. Nomor 4, penggunaan KPTS mengawasi. Nomor 5, kata depan di sebelah. Nomor 6, menjadi peristiwa. Nomor 7, Jembatan Merah Surabaya. Ya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya bagus-bagus ya. Ya, berarti kurang kelompok berapa? Kelompok B yang belum. Kelompok B ya yang belum ya. Ya, sebentar. Kelompok B.
B. Ya. Kelompok sudah terlihat ini tadi kelompok B ya. Silakan dibaca sama Mbak Sila. Silakan dibaca. Ya Mbak Nada. Ya. Sayang banyak Iya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanisa Karim Muhammad. Saya akan membacakan jawaban dari kelompok B. Identifikasi. Jembatan Merah merupakan salah satu tempat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia yang berada di keramaian pusat kota Surabaya, letaknya di Jalan Kembang Jepun nomor 192, Nyamplungan, Pabean, Santiang, Surabaya, Jawa Timur. Deskripsi bagian. Keberadaan fisik jembatan dibiarkan sebagai jembatan normal sebagaimana jembatan pada umumnya. Jembatan Merah yang kental dengan peristiwa sejarah diubah menjadi satu judul lagu yang diciptakan Gesang. Jembatan Merah semasa zaman VOC merupakan bagian vital yang melewati Kalimas menuju gedung Kepresidenan Surabaya atau International Credit and Barney Rotterdam, dan lebih dikenal dengan sebutan Gedung Internadio. Hingga tahun 1905, kantor Kepresidenan Surabaya menjadi pusat pemerintahan Surabaya. Awal Jembatan Merah yang dibangun beratus-ratus tahun yang lalu merupakan jembatan kayu dan dibuat atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram sebagai VOC tahun 11 November 1743. Dalam perjanjian disebutkan bahwa beberapa daerah pantai utara termasuk Surabaya diserahkan ke VOC, termasuk Surabaya yang berada di bawah kolonialisme Belanda. Di sebelah barat Jembatan Merah atau Jalan Jembatan dulu disebut Wilenstraat dan Jalan Raja Wali Berenstraat memiliki pedagang besar Eropa. Maskapai bank kebanyakan berdiri. Bahkan sebagian besar gedung masih digunakan aneka perusahaan dan keasliannya tetap terjaga. Sementara itu, kawasan timur jembatan diperuntukkan bagi warga Asia seperti Tionghoa, Arab, dan Melayu. Itu kawasan jembatan adalah kawasan elit yang menjanjikan banyak keuntungan bagi para pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Tak heran jika gedung Kepresidenan Surabaya saat itu dibangun di ujung barat jembatan agar pemerintah bisa langsung mengawasi kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekitarnya. Jembatan Merah berubah secara fisik sekitar tahun 1890-an. Ketika pagar pembatas diubah dari kayu menjadi besi. Saat ini kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya ini hampir sama seperti jembatan lainnya dengan warna merah tertentu. Hal ini bertujuan agar kesan akan perjuangan terus terjaga serta sebagai penanda sejarah bagi generasi penerus. Kesimpulan. Di sekitar jembatan terdapat beberapa bangunan peninggalan Belanda lainnya yang masih difungsikan dan terletak di selatan Jembatan Merah. Selain itu terdapat pula pusat perbelanjaan yang
terkenal di Surabaya yaitu Jembatan Merah Plaza. Kalimat yang kalimat pada teks yang melibatkan serapan panca indera penglihatan pada paragraf pertama. Tempat bersejarah bagi pejuang bangsa Indonesia. Letaknya berada di Jalan Kemejepun nomor 192, Nampunga, Kebayan, Santian, Surabaya, Jawa Timur. Jembatan merah yang kental dengan peristiwa sejarah diubah menjadi hal pulau yang diserang Gesang. Kata yang terdapat pada paragraf kedua yang menggunakan kata berlawan yang diucapkan dasar huruf awal KTSP. Kesepakatan. Dua kata di paragraf pertama yang menggunakan kata depan pada teks tersebut. Ya, silakan dilanjut, Mbak Nada. Halo? Ya, Ya. Sudah selesai, Mbak Nada? Nomor Ya, 5 kurang nomor berapa? di jalan. Nomor 6 melewati. Nomor 7 Asia, Tionghoa, Arab. Ya. Sudah ya, Mbak Nada ya? Ya, saya stop. Ya, tadi teman kalian sudah presentasi semua ya. Dari jawaban teman-teman kalian gimana Mbak tadi? Apakah semuanya benar atau ada yang keliru? Yang terutama identifikasi benar bahwa paragraf 1? Benar? Benar. Kemudian paragraf 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, termasuk deskripsi apa? Bagian tadi ya? Termasuk deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir, termasuk bagian apa ini? Simpulan ya, menyimpulkan ya, yang di atas identifikasi itu yang secara umum maupun deskripsi bagian yang khusus ya atau detail. Kemudian tadi jawaban teman-teman kalian insya Allah sudah benar semua ya, kecuali yang ini ada yang keliru yang di KPTS ya. Yang KPTS ini tadi kelompoknya A jawabnya apa ya? Yang kelompok A? Mengawas. Yang kelompok A tadi jawabnya apa? Mengawas. Nah, itu kata dasarnya kan awas ya, tidak menggunakan KPTS. Kemudian yang kelompok 2, yang kelompok B. Halo, yang kelompok B. Yang kelompok B, jawabannya apa tadi? Hanifah? Davina ya, Davina. Ya. Kesepakatan itu juga kesepakatan. Ada dasarnya apa? Sepakat ya. Itu bukan menggunakan awalan me. Kemudian Mbak Nada tadi jawabannya apa? Halo Mbak Nada. Oh, yang kesepakatan Mbak Nada ya. Berarti yang C ya tadi ya. Kesepakatan. Mbak Davina ya. Ya. Yang Mbak Davina tadi ya. Kita masih keliru ya.
Ya, jadi Yes. ini Mbak masih kurang paham yang KPTS ya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi sedikit ya tentang KPTS. Jadi KPTS itu awalan me ya, yang menggunakan awalan me, kata dasar yang menggunakan awalan me, yang di depannya itu hurufnya K, P, T atau S ya. Yang lulus contohnya tadi memesona ya, di latihan kalian sudah bisa menemukan memesona itu kata dasarnya pesona, P-nya hilang ya. Coba kalian lihat di paragraf 2 ada nggak yang hilang? Di paragraf 2 Mbak. Kita lihat di paragraf 2 ada satu kata yang kata dasarnya hilang nggak depannya? Kita ke paragraf 2. Nah, ini. Ini. Mana yang menurut kalian satu kata? Bentar. Ya. Satu kata apa? Ada yang bisa mengoreksi lagi? Kata apa? Ini di paragraf 2. Manusia. Iya, kata menuju ya. Ya, tadi siapa yang jawab? Mbak siapa tadi yang menjawab? Menuju? Mbak Resti ya, iya. Kata dasarnya kan tuju, menggunakan awalan me jadinya hilang menuju ya. Ya, itu tadi insya Allah semuanya sudah bagus selain KPTS ya, sudah bisa dipahami. Ya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini, Mbak? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dari teks Jembatan Merah Saksi Hidup Perjuangan Pahlawan di Surabaya. Ya, silakan Mbak Tara. Kita harus mencontoh perjuangan pahlawan di masa lalu dengan semangat belajar. Ya, kurang keras apa ya suaranya Mbak Tara? Kita Halo? harus mencontoh perjuangan pahlawan di masa lalu dengan semangat untuk rajin belajar. Ya, kita harus bisa menghargai ya para pahlawan perjuangan ya, para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia ya. Harus patut kalian contoh, kalian patut teladani, yaitu salah satunya dengan cara kalian itu rajin belajar ya Mbak. Dengan cara rajin belajar ya, itu sebagai bukti bahwa kalian itu telah menghargai jasa para pahlawan ya. Karena dengan cara belajar kalian itu menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar ya. Anak yang cerdas, anak yang pintar, insya Allah bisa menjunjung nama baik Indonesia ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Anak-anak ada lagi yang mau ditanyakan terkait teks deskripsi? Tidak, Tidak ada. Kita tutup pembelajaran kali ini. Kita stop dulu. Ya, silakan di tutup, Mbak Resti. Baik. Ya, terima kasih anak-anak Jazakallahu khair ya atas bergabungnya kalian dengan Ustazah ya selama pembelajaran tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian maupun dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Kita tutup dengan lafal ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Ya.
Nada jangan keluar dulu, Nada jangan keluar dulu sebentar, Nada. Stopnya gimana?